Kisah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syazilah yang menjadi nisbat nama Syekh Asy-Syadzili yaitu Abul Hasali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu adalah nama suatu desa di benua Afrika. Beliau bermukim di Iskandaria, Alexandria, sejak tahun 656 Hijriah dan wafat serta disemayamkan di Padang, Izab, daerah Mesir. Beliau wafat saat masih dalam perjalanan pergi haji. Di Padang ini, air yang asalnya asin kemudian menjadi tawar untuk seterusnya. Syekh Asy-Syadzili menjalankan thariqillah setelah menguasai betul ilmu fikih dan menang dalam berdebar melawan ulama, zohir, ahli fikih, dan lain-lain. Setelah betul-betul menguasai ilmu syariat, beliau ingin sekali mempelajari ilmu hakikat dan akhirnya bisa menguasainya dengan baik. Beliau berguru kepada wali kutub yang sangat agung waktu itu, yaitu Syekh Abdus Salam Ibnu Masyisi, dan kemudian beliau yang meneruskannya sebagai wali kutub, menjadi Imamul Aulia, dan menjadi salah satu ulama besar kebanggaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peninggalan beliau yang ampuh sampai sekarang ialah Hizib Nasr, Hizib Bahar, dan Thariqah Syadziliyah yang banyak sekali pengikutnya sampai sekarang. Hizib Bahar diterima beliau langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan langsung per hurufnya. Berkata Syekh Asy-Syadzili, 1. Aku pernah lapar, tidak makan selama 80 hari lamanya. Lalu aku merasa bahwa tujuanku hampir berhasil. Kemudian ada seorang perempuan keluar dari gua yang terlihat wajahnya indah dan bersinar bagaikan matahari. Ia datang menghampiriku dan berkata, masih lapar 80 hari saja sudah merasa berhasil, padahal aku sudah 6 bulan lamanya belum pernah mencicipi makanan sedikitpun. 2. Ketika sedang berkelana, aku pernah berkata, ya Tuhanku, kapankah aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Lalu aku mendengar suara begini, jika kamu sudah mengerti dan merasa bahwa yang diberi nikmat hanya kamu saja, bagaimana aku bisa begitu? Sedang engkau juga memberi nikmat kepada para nabi, para ulama, dan para raja. Kemudian terdengar suara begini, jika tidak ada nabi, kamu tidak akan mendapat petunjuk, jika tidak ada ulama, kamu tidak akan bisa ikut, bagaimana caranya beribadah, dan jika tidak ada raja, kamu tidak akan merasa aman. Itu semua kan nikmat dariku yang hanya untuk kamu. 3. Aku pernah masuk gua untuk mengasingkan diri agar lekas bisa wusul kepada Allah. Lalu dalam hati aku berkata, besok aku akan berhasil dan terbuka, atau besok lusa aku sudah dibuka, futuh, oleh Allah. Kemudian aku kedatangan seseorang yang belum aku kenal yang kelihatan berwibawa masuk ke gua, lalu aku tegur, kamu siapa? Jawabnya, aku Abdul Malik, hamba Allah Sang Raja. Maka aku paham bahwa dia jelas min auliyaillah, termasuk wali Allah, lalu aku menyambutnya dengan bertanya, bagaimana kabar Anda? Jawabnya malah begini, bagaimana beritanya orang yang berkata besok aku terbuka, besok lusa aku terbuka. Tidak ada wilayah, menjadi wali, dan tidak akan beruntung. Hai badan, kenapa kamu beribadah kepada Allah tapi tidak karena Allah? Hanya karena menuruti nafsu ingin segera menjadi wali. Setelah itu aku sadar dan paham dari mana orang tadi. Maka, aku segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Tidak lama kemudian, aku difutuh olehnya. Sebelumnya sampai lama dan terasa berat malah tidak berhasil. Sekarang setelah kosong, tidak ada tujuan ingin menjadi wali, malah cepat berhasil. 4. Ketika sedang mengembara, aku pernah tidur di pegunungan. Pada suatu malam, aku bersama dengan harimau yang banyak sampai pagi. Aku tidak merasa takut sedikit pun, bahkan aku merasa sangat gembira, riang, tidak ada kegembiraan yang aku rasakan segembira malam itu. Pagi harinya, aku merasa sudah sampai makam bergembira, mesra, riang, bilah. Lalu aku turun ke bawah jurang. Di situ ada banyak burung puyuh yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Setelah aku sampai di situ, burung-burung itu terbang semua. Lalu aku merasa takut, dan kemudian mendengar perkataan begini. Hai orang yang tadi malam riang dengan harimau, mengapa sekarang kamu takut dengan burung terbang? Karena kamu tadi malam besertaku, Allah, tapi sekarang kamu beserta nafsumu. Demikianlah di antara permulaan, bidayah, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau pernah dimintai penjelasan tentang siapa saja guru-gurunya. Jawab beliau, awalnya guruku adalah Syekh Abdus Salam Ibnu Masyisi. Akan tetapi sekarang aku sudah menyelami dan minum 10 lautan ilmu, 5 dari bumi,
yaitu lautan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan 5 lainnya dari langit, yaitu dari Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan Roh yang Agung.